Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bencana, kegelapan, abadi. Dia menggumamkan kata-kata itu dengan suara rendah sambil melepaskan batu hitam yang dia kenakan di tangan kanannya. Batu Niyuan. Batu Niyuan adalah alasan terbesar mengapa ia bisa memasuki wilayah ilahi utara tanpa kejutan atau bahaya apapun meskipun sedang dikejar oleh 3 wilayah ilahi yang berbeda. Selama dia memakainya, perubahan auranya ditambah dengan penyamarannya yang sempurna berarti bahwa bahkan seorang guru ilahi pun tidak akan dapat mengenalinya, bahkan jika guru ilahi itu berdiri hanya 10 langkah darinya. Auranya kembali normal dan dia masih duduk di tanah. Dia perlahan membuka lengannya dan begitu dia menutup matanya, dunia gelap gulita terbentang di depannya. Hukum kegelapan yang unik dari bencana kegelapan abadi melayang di dalam dunia gelap gulita itu bersama dengan seni dewa kaisar iblis sendiri. Jie Yuan telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika seseorang ingin dengan sempurna mengolah bencana kegelapan abadi, mereka harus dibantu oleh darah asal kaisar iblis. Namun langkah pertamanya bukanlah menggabungkan tubuhnya dengan darah asal, tetapi mencoba secara langsung memahami bencana kegelapan abadi. Ini adalah seni mendalam kaisar iblis yang secara pribadi dikatakan oleh Jie Yuan kepadanya bahwa hanya dia yang bisa mengolahnya, seni mendalam yang bahkan dewa jahat tidak bisa kembangkan. Lapisan tipis energi hitam perlahan mulai terbentuk di sekujur tubuhnya. Lapisan energi hitam ini sangat kacau, seolah-olah terdiri dari bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya yang berjuang untuk keluar dari kandangnya dengan sekuat tenaga. Waktu perlahan berlalu dan lapisan energi hitam ini terus terakumulasi seiring bertambahnya kepadatan. Perlahan-lahan ia naik hingga ketinggian lebih dari 100 meter tetapi ia menjadi semakin gelisah dan perjuangannya menjadi semakin sengit. Daerah sekitar, yang sejak awal sudah gelap dan sunyi, menjadi semakin suram dan sunyi dan seseorang tidak dapat mendengar teriakan binatang apapun untuk jangka waktu yang sangat lama. Dalam radius sekitar 50 km, semua binatang buas yang dalam melarikan diri ketakutan. Sebagai binatang buas yang berasal dari dunia gelap ini, temperamen mereka jauh lebih kejam dan berang daripada binatang buas yang ditemukan di dunia lain, dan tidak ada satupun dari mereka yang takut mati. Namun, teror aneh yang terus bertambah besar muncul di lubuk hati dan jiwa mereka yang terdalam. Satu-satunya jalan keluar mereka adalah melarikan diri ke arah yang berlawanan dan mereka tidak berani mundur satu langkah pun. Mereka melanjutkan penerbangannya hingga beberapa hari kemudian, aura yang membuat mereka takut mulai surut. Gejolak energi hitam yang muncul dari tubuh Yun Ce mulai melemah dan mulai menghilang secara bertahap. 7 hari kemudian, energi seperti kabut berwarna hitam yang muncul dari tubuhnya telah hilang sama sekali. Lambat laun bahkan aura dan pernapasannya sendiri mulai melemah sebelum hilang sama sekali. Yun Ce telah duduk di bawah pohon layu itu sepanjang proses ini. Dia tidak bergerak 1 inci pun sepanjang waktu, menyerupai mayat yang telah mengalami rigor mortis. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, dia melanjutkan dalam keadaan tanpa aura ini dan dia masih belum bergerak sedikit pun. Lapisan pasir dan debu tebal telah menumpuk di sekujur tubuhnya, bercampur dengan dedaunan mati yang muncul entah dari mana. Pada hari ini, udara yang tadinya berat dan stagnan dalam jangka waktu yang sangat lama, tiba-tiba mulai berguncang secara tidak normal. Getaran yang tidak biasa ini berasal dari jarak yang jauh. Di cakrawala yang jauh, 2 sosok manusia mendekat dengan cepat. Salah satunya adalah seorang tetua berjubah hitam yang rambutnya sudah setengah memutih. Aura alam roh ilahi menyebar ke seluruh tubuhnya.
Orang di sampingnya adalah seorang gadis berpakaian ungu. Kekuatan tetua berjubah hitam memungkinkan mereka untuk bergerak dengan sangat cepat, namun lintasan penerbangan mereka mulai bergoyang. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa tubuh tetua berjubah hitam itu benar-benar berlumuran darah dan matanya tiba-tiba mulai memerah, menjadi malas di tengah penerbangan. Setelah itu, tubuhnya bergoyang keras sebelum dia dan gadis muda itu tiba-tiba terjatuh dari udara, menyebabkan gadis muda itu mengeluarkan jeritan ketakutan. Bang! Tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah, meninggalkan jejak darah yang panjang di belakangnya dan berhenti kurang dari 20 langkah di depan Yunce. Kotoran gelap yang terlempar karena kejatuhannya jatuh ke tubuh Yunce tapi dia tetap tidak bereaksi. Kakek Qin, gadis berpakaian ungu itu mendarat di tanah dan mulai tersandung ke arah lelaki tua berjubah hitam yang terjatuh. Gadis itu memiliki wajah yang sangat cantik. Rambutnya yang panjang berantakan dan wajah batu gioknya ternoda oleh debu yang berterbangan dan rasa takut, tapi tetap saja tidak bisa menyembunyikan apa yang tidak diragukan lagi merupakan aura bangsawan bawaan. Bahkan pakaian ungu yang dikenakannya memancarkan kemewahan yang luar biasa. Kakek Qin, bagaimana perasaanmu? Garis-garis air mata membasahi wajah gadis itu saat dia merasakan aura pria tua yang sangat kacau dan lemah itu. Jantungnya tiba-tiba terasa seperti tergantung di tepi tebing dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa dia telah memaksakan dirinya untuk menanggung seluruh perjalanan. Orang tua berjubah hitam itu dengan keras menggigit ujung lidahnya dan matanya yang kendur berhasil memulihkan kejernihannya. Dia berkata dengan suara lemah dan lemah, "Yang mulia, jangan khawatirkan saya. Cepat dan pergi." Tidak. Air mata mengalir di wajah gadis muda itu saat dia menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena kakek Qin telah menggunakan hidupnya untuk menyelamatkanku berkali-kali, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu begitu saja? Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia mulai bergerak maju untuk menggendong lelaki tua itu. Dia memiliki kultivasi yang berada pada tingkat alam jiwa ilahi dan dia pasti menguasai rekan-rekannya yang lain dalam hal kekuatan. Tetapi pada saat ini, dia sangat lemah dan dia hampir kehabisan tenaga. Dia melihat ke depan, memperhatikan manusia tak bergerak yang sedang duduk di bawah pohon layu dengan sekali pandang. Namun, dia tidak meliriknya untuk kedua kalinya dan dia juga tidak terkejut. Di wilayah ilahi utara, tidak ada yang lebih umum daripada mayat. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu berkerut ketika dia mencoba yang terbaik untuk berjuang bebas dari energi besar yang telah ditanggung gadis itu padanya. Dia meraung pelan, "Yang mulia, Anda tidak boleh membiarkan emosi memengaruhi Anda. Kehidupan budak tua ini remeh dan jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia, budak tua ini akan merasakan rasa bersalah dan malu selama 10 seumur hidup terhadap raja. Cepat pergi, pergi. Meninggalkan. Hehe, kamu masih berpikir kamu bisa pergi?" Tangisan nyaring lelaki tua itu masih terngiang-ngiang di telinganya ketika suara gelap dan dingin disertai tawa mengejek terdengar di udara di atas mereka. Setelah mendengar suara itu, pupil mata gadis berpakaian ungu itu menyusut dan dia berbalik ketakutan dan teror. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu langsung berubah menjadi pucat pasi dan ekspresi putus asa muncul di matanya. 5 sosok dengan tergesa-gesa turun dari langit dan mereka semua mengenakan jubah abu-abu. Meskipun hanya ada 5 orang, 4 dari 5 orang melepaskan aura yang berada di alam roh ilahi. Di alam bintang ini benar-benar dianggap sebagai pertunjukan kekuatan yang mengejutkan.
Pemuda yang berdiri di tengah-tengah mereka baru saja memasuki alam kesengsaraan ilahi, tetapi dia tidak diragukan lagi adalah pemimpin dari 5 orang itu. Saat dia menatap gadis berpakaian ungu yang dipenuhi ketakutan dan kebencian, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang mengejek dan menyeramkan, senyuman yang ditampilkan saat menghadapi mangsanya. Putri Hanwei, kamu benar-benar mengajakku melakukan pengejaran liar. Ming Yang, gadis berpakaian ungu itu mengertakkan gigi gioknya dan pedang tipis yang berkedip dengan cahaya ungu telah muncul di tangannya. Tubuh pedang mengalir dengan energi dingin dan energi kegelapan yang dalam, tapi tubuhnya, dan tangan yang memegang pedang, sudah mulai bergetar hebat. Cek-cek. Saat dia melihat ekspresi penuh kebencian di wajah giok gadis itu, Ming yang menjilat sudut bibirnya saat dia perlahan mendekat. Kamu memang layak disebut sebagai kecantikan nomor 1 di negara Frost Timur, bahkan penampilanmu yang penuh amarah masih begitu mengharukan. Jika aku benar-benar membiarkanmu melarikan diri, seberapa besar kerugiannya? Bahkan jika aku meratakan seluruh negara Eastern Frost, itu tetap tidak akan bisa menggantikannya. Dia menatap sesepuh yang jatuh itu, tatapannya menjadi gelap. Pak Tua King, kamu telah merusak rencanaku berkali-kali. Sudah waktunya bagimu untuk menanggung akibatnya. Kamu, orang tua berjubah hitam itu berjuang untuk berdiri ketika tubuh yang terluka parah dan diambang kehancuran, dipenuhi dengan kekuatan keputusasaan. Bahkan jika aku mati, aku tetap tidak akan membiarkanmu menyentuh sehelai pun rambut yang mulia. Ming yang tertawa sambil berkata, bagus. Kalau begitu kamu bisa terus maju dan mati. Dia melambaikan tangannya dan bila angin aneh yang bercampur dengan energi hitam langsung menebas tubuh lelaki tua itu. Aduh! Orang tua berjubah hitam itu mengeluarkan erangan pelan saat dia dikirim terbang, meninggalkan panah darah di belakangnya. Dia adalah seorang praktisi alam roh ilahi yang terkemuka, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak dapat menahan pukulan biasa dari seseorang dari alam kesengsaraan ilahi. Arah terbangnya tepat di tempat Yun Ce berada, dengan bunyi gedebuk, tubuhnya menghantam tubuh Yun Ce dengan keras, langsung menghancurkan pohon layu di belakang mereka. Tubuh Yun Ce, yang tetap diam selama lebih dari 10 hari, terlempar bersama lelaki tua itu saat dia berguling-guling di tanah. Kakek Qin, sambil menangis sedih, gadis muda itu bergegas menuju sisi lelaki tua itu. Kali ini, lelaki tua itu tidak mampu lagi berdiri. Darah berbusa terus mengalir keluar dari mulutnya yang gemetar dan dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Mata gadis berpakaian ungu itu tertunduk dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang tak terbatas. Dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk lolos dari bencana hari ini. Dia perlahan menarik kembali pedang ungu di tangannya sebelum meletakkannya di lehernya yang bersalju. Dia lebih baik mati daripada dipermalukan. Tapi Ming yang sudah mengantisipasi tindakannya jauh sebelum itu terjadi. Pada saat yang hampir bersamaan, pria berjubah abu-abu di sebelah kanannya mendorong lengannya keluar dan segera, aliran energi yang sangat besar menyelimuti gadis itu dan menekan tubuhnya. Bagaimana dia, seorang praktisi mendalam dari alam jiwa ilahi, dapat melawan atau berjuang melawan penindasan yang datang dari seorang praktisi mendalam dari alam roh ilahi? Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah 10.000 gunung menekan tubuhnya saat dia jatuh berlutut, pedang terjatuh dari tangannya. Penindasan ini tidak hanya terbatas pada tubuhnya, bahkan energinya yang dalam telah sepenuhnya hilang, ditekan dan dia tidak dapat menghancurkan urat nadi hidupnya sendiri bahkan jika dia menginginkannya. Seluruh tubuhnya bergetar dan dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir retak,
tapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Hanya keputusasaan yang menyerupai jurang dalam yang terus menghampirinya. Ming Yang, kamu pasti tidak akan mati dengan baik. Kamu ingin mati. Bahkan jika kamu sanggup, bagaimana aku bisa? Ming Yang mulai berjalan perlahan ke arahnya dengan cahaya gelap yang serakah dan penuh nafsu memancar dari matanya yang telah menyempit menjadi dua celah panjang dan sempit. Tapi pada saat itulah tatapannya tiba-tiba berpaling. Sosok manusia yang mereka semua anggap sebagai mayat mulai perlahan bangkit berdiri. Ming Yang mengerutkan kening dan mata semua orang tanpa sadar beralih ke pria itu juga. Saat Yun Ce, yang kultivasinya telah terganggu, berdiri, dia tidak membersihkan kotoran di tubuhnya, dia juga tidak berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya. Dia mulai bergerak maju saat dia bersiap untuk menemukan tempat yang tenang untuk bercocok tanam sekali lagi. Mungkin karena tubuhnya terlalu lama diam sehingga langkah kakinya agak kaku dan berat. Ming Yang mengerutkan kening sekali lagi, melihat mayat yang tiba-tiba hidup juga bukanlah hal baru di wilayah ilahi utara yang dipenuhi mayat ini. Tapi setelah orang ini bangun, dia bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Di wilayah ini, siapa yang berani mengabaikannya sedemikian rupa? Perasaan diabaikan ini membuatnya sangat tidak bahagia. Sudut mulutnya melengkung saat dia mengeluarkan perintah paling bodoh yang pernah dia keluarkan sepanjang hidupnya, anak nakal yang merusak pemandangan ini, lumpuhkan dia. Baginya, membunuh orang yang lewat secara acak tidak berbeda dengan membunuh seekor anjing atau ayam. Pria berjubah abu-abu di sampingnya bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia hanya menggerakkan lengannya menyebabkan bila angin hitam pekat yang bergetar dengan riak spasial samar menebas ke arah Yun Ce. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan punggung Yun Ce. Gadis berpakaian ungu itu menutup matanya. Dia tidak ingin melihat adegan menyedihkan dari pemusnahan orang tak bersalah ini, orang tak bersalah yang dia seret ke dalam keadaannya sendiri secara tidak sengaja. Namun, apa yang terngiang di telinganya sebenarnya adalah sebuah tung. Saat bila angin gelap yang mengerikan bertabrakan dengan punggung Yun Ce, suara yang terdengar sebenarnya adalah suara sesuatu yang menghantam logam. Bila angin itu langsung dibelokkan, meninggalkan alur panjang di tanah di sampingnya. Tapi punggungnya, bahkan pakaian luarnya tidak terluka, apalagi tubuhnya. Langkah kaki Yun Ce terhenti sebelum dia mulai berbalik perlahan. Sepasang mata yang gelap dan suram memandang ke arah 5 pasang mata yang langsung mengerut karena ketakutan dan keterkejutan. Ah, ini, wajah orang berjubah abu-abu yang baru saja menyerang menjadi kaku dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Yun Ce mengangkat lengannya dan perlahan mengulurkan jarinya, mengarahkannya ke orang yang menyerangnya. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang gelap dan rendah, apakah hidup tidak cukup baik? Bang! Seberkas cahaya menyala meledak di depan semua orang. Di dalam cahaya yang menyala-nyala itu, ahli roh ilahi yang telah menyerang langsung meledak menjadi pecahan api yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat berikutnya, pecahan api itu berubah menjadi abu yang melayang. Dia tidak meronta sama sekali, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan kesengsaraan. Praktisi tingkat Divine Spirit Realm dianggap sebagai kekuatan mutlak di wilayah ini. Namun salah satu dari mereka baru saja dimusnahkan seketika oleh serangan yang dilancarkan dari jari pria ini. Seolah-olah dia baru saja menyembelih seekor anjing kecil. Dunia menjadi hening dan mematikan. Bahkan udara tiba-tiba menjadi sangat berduri hingga menusuk jantung dan tulang seseorang. Seorang ahli roh ilahi sebenarnya telah dimusnahkan dengan satu jari dan tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Ilahi, Raja Ilahi.
Lelaki tua berjubah hitam di samping Putri Hanwei berseru dengan suara gemetar saat matanya melebar sepenuhnya. Setelah mendengar beberapa kata itu, tubuh semua orang bergetar hebat. Di alam ini, Raja Ilahi berada pada level Master Sekte dari sekte terhebat. Dan yang lebih menakutkan dari dua kata Raja Ilahi adalah matanya. Mereka belum pernah melihat mata yang begitu gelap dan suram sebelumnya. Ketika dia berbalik dan menyapukan pandangan gelap ke arah mereka, penindasan yang menakutkan dan menyesakkan, mirip dengan iblis yang membuka matanya dan mencengkeram tenggorokan dan jiwa mereka dengan cakar jahatnya. Namun, Ming yang bukanlah orang biasa, jadi ketakutan dan kekhawatirannya terhadap Raja Ilahi tidak seberat rakyat jelata lainnya. Bagaimanapun juga, ayahnya sendiri adalah salah satu Raja Ilahi terkuat di wilayah ini. Dia menekan teror aneh di hatinya dan mengambil langkah maju. Ada senyum tipis di wajahnya saat dia membungkuk hormat. Bagi Ming yang junior ini, bisa bertemu dengan seorang ahli seperti senior di tempat tandus ini benar-benar merupakan keberuntunganku. Baru saja, hambaku memiliki mata tetapi dia tidak mengenali Raja Ilahi, dan dia benar-benar menyerang dan menyinggungmu. Saya berterima kasih kepada senior karena telah menegur kami. Itu benar, ayahku adalah ketua klan-klan Raja Wali Kegelapan, Ming Xiao, dan aku yakin senior telah mendengar tentang dia. Jika senior tidak keberatan, Anda dapat melakukan perjalanan ke Gunung Dark Rock kami dan tinggal di sana sebagai tamu. Junior ini pasti akan menantikannya dan saya pasti akan memanjakan Anda saat Anda datang. Beberapa kata singkat itu jelas penuh hormat tetapi tidak kehilangan martabat atau kekuasaannya. Hal ini terutama terjadi ketika dia menyebutkan nama klan dan ayahnya, nada suaranya sedikit berubah. Lagi pula, hal itu tidak hanya terbatas pada wilayah ini saja, di seluruh dunia bintang ini, siapa yang tidak mengenali nama klan Raja Wali Kegelapan atau Ming Xiao. Tetapi, yang mengejutkan Ming Yang adalah wajah pria berjubah hitam yang menghadap mereka bahkan tidak bergeming saat mendengar kata-kata Ming Yang. Apa yang menjawabnya hanyalah jari yang terangkat itu, yang dijentikkan dengan lembut sekali lagi. 3 sinar cahaya menyala secara bersamaan meledak di sekitar Ming Yang. Di matanya, yang telah melebar sedemikian rupa hingga hampir pecah, 3 orang di sampingnya, yang juga dikatakan sebagai 3 ahli alam roh ilahi, pada saat yang sama, tubuh roh ilahi mereka meledak di dalam cahaya yang menyala-nyala itu. Tapi mereka tidak mengeluarkan satu pun jeritan kesedihan atau menumpahkan setetes darah pun. Mereka langsung terlempar menjadi pecahan api yang memenuhi langit sebelum menjadi abu terbang yang tersebar di seluruh tanah. Pergantian peristiwa yang benar-benar tidak terduga ini menyebabkan fitur wajah Ming yang bergetar hebat. Keyakinan yang dia miliki sebelumnya kini berubah menjadi gemetar yang tak terkendali. Anda, satu kata keluar dari bibirnya tapi dia tidak bisa berkata apa-apa setelah itu. Yun Ce mulai bergerak, berjalan menuju Ming yang langkah demi langkah. Dengan setiap langkah yang semakin dekat, murid Ming yang akan berkontraksi sedikit lagi. Penindasan yang tak terlihat secara bertahap mendekat, penindasan yang terlalu menakutkan, hampir menghancurkan pikirannya. Mulutnya ternganga dan bibirnya terus mengepak tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara sekeras apapun dia berusaha. Akhirnya, dia mencoba melarikan diri, namun, dia tidak mampu mengumpulkan bahkan benang energi terkecil sekalipun. Bahkan, dia tidak bisa merasakan kakinya sendiri karena seluruh tubuhnya perlahan tenggelam ke tanah seperti lumpur basah. Tubuhnya semakin lemas, hingga ia terjatuh berlutut. Dia jelas bukan orang yang pengecut. Sebaliknya, mengingat latar belakang dan statusnya,
dia tidak pernah bersikap penakut atau sombong di depan para master sekte Raja Ilahi dari sekte besar lainnya. Namun di hadapan Yunce, seluruh keberaniannya seakan hancur oleh sesuatu yang tak kasat mata. Saat dia dalam keadaan kesurupan, Yunce telah tiba di hadapannya dan pupil mata Ming yang telah menyusut menjadi tusukan peniti yang gemetar. Dia tidak mengerti mengapa dia merasakan teror seperti itu. Bahkan ketika dia beruntung bisa bertemu dengan Realm King yang agung saat itu, dia pastinya tidak merasa begitu takut atau khawatir. Bibirnya yang gemetar membuka dan menutup dan dia ingin mengatakan bahwa dia adalah tuan muda klan Raja Wali Kegelapan, bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Sebaliknya, dia menghabiskan seluruh keinginannya untuk memaksakan dua kata yang nyaris tidak bisa dia ucapkan dengan suara yang bergetar hebat. Luangkan, aku, Sebuah tangan mencengkeram tenggorokannya, langsung mengangkatnya dari tanah, mencekik suaranya. Suara terakhir yang dia dengar dalam hidupnya terdengar di telinganya, dan itu adalah suara rendah yang bahkan lebih mengerikan daripada suara iblis. Mereka yang menentangku, mereka yang menyinggung perasaanku, dan mereka yang melukaiku, semuanya harus mati. Sekelompok energi hitam melingkari leher Ming yang sebelum langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, energi hitam telah melahap tubuhnya, hanya menyisakan abu hitam pekat. Ini adalah pertama kalinya Yunce menggunakan energi kegelapan yang mendalam secara alami. Dia membiarkan tangannya jatuh, Ming yang telah menghilang dari depannya, dan yang tersisa hanyalah awan asap hitam yang perlahan-lahan tersebar oleh angin gelap dan dingin. Tidak ada yang bisa memahami kegelapan, kebencian, dan haus darah macam apa yang tersembunyi di balik wajahnya yang sedingin es saat ini. Ming yang hanyalah seekor semut yang menganggap dirinya terlalu tinggi, seekor semut yang telah menyinggung dewa kematian yang baru saja keluar dari jurang tak berbatas. Saat asap hitam menghilang, Yunce berbalik dan menuju ke utara. Dia tidak melirik gadis berpakaian ungu atau lelaki tua berjubah hitam itu sedikit pun. Gadis berpakaian ungu itu dibiarkan dalam keadaan linglung, seolah-olah dia terjebak dalam mimpi ilusi. Ming yang bukan hanya putra dari master klan Raja Wali Kegelapan, dia juga dikenal oleh semua orang sebagai tuan muda klan Raja Wali Kegelapan. Dia, dalam arti sebenarnya, adalah orang yang bisa mengamuk tanpa rasa takut di wilayah timur, seseorang yang tak seorang pun berani menyinggung perasaannya, tapi dia sebenarnya mati begitu saja. Itu adalah tindakan yang tampak sederhana seperti membersihkan kotoran dengan santai. Dan ini terjadi bahkan setelah Ming yang dengan jelas memberikan identitasnya. Seolah-olah, klan Raja Wali Kegelapan, yang namanya bergema di seluruh wilayah timur, benar-benar berada di bawah perhatiannya. Orang tua berjubah hitam itu kembali sadar dengan susah payah. Mengingat pengalamannya, keterkejutan di hatinya bahkan lebih besar dari keterkejutan gadis berpakaian ungu. Namun yang lebih penting, dia merasakan kegembiraan yang dirasakan seseorang setelah selamat dari krisis besar. Dia terjatuh ke tanah dengan lemas dan dia tidak dapat berdiri, tetapi senyuman tipis muncul di wajahnya. Sepertinya surga sendiri yang melindungi Yang Mulia dan mereka mengirim seorang ahli untuk menyelamatkan kita. Yang Mulia, Anda harus segera pergi. Klan Raja Wali Kegelapan pasti merasakan kematian Ming Yang. Setelah yang lama ini pulih sedikit, saya akan menyusul Yang Mulia. Tapi gadis berpakaian ungu itu tidak bereaksi sama sekali terhadap perkataannya. Matanya tetap tertuju pada punggung pria berpakaian hitam itu yang terus berfluktuasi, dan terus menjadi semakin gelisah. Senior, mohon tunggu sebentar. Tangisannya yang tiba-tiba membuat tetua berjubah hitam di sampingnya sangat terkejut. Yang Mulia,
Nalurinya memberitahunya bahwa pria berpakaian hitam ini adalah seseorang yang pastinya tidak mampu mereka provokasi. Dia bahkan telah membunuh tuan muda klan Raja Wali Kegelapan dengan begitu saja, apa yang membunuh orang lain baginya. Yunce tidak menanggapi tangisannya sedikit pun dan dia perlahan-lahan semakin mengecil dalam pandangannya. Senior, gadis berpakaian ungu itu berteriak dengan suara yang lebih keras. Junior ini adalah putri ke-19 dari negara Frost Timur, Dongfang Hanwei. Saya berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidup saya. Dia mulai bergerak maju sebelum dia tiba-tiba berlutut di tanah, suaranya tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan dan permohonan yang mendalam. Tanah air junior ini telah dilanda bencana besar, kota kerajaan kita hampir diserang, dan ayah serta ibuku yang kerajaan masih berada di kota. Junior ini sudah berada di ujung tali dan aku dengan berani dan tanpa malu-malu mohon senior untuk membantu kami. Jika senior dapat menyelamatkan ayah dan ibu junior ini akan bersedia memberi Anda imbalan apapun. Yang mulia, Anda harus, tidak boleh. Tetua berjubah hitam itu berjuang untuk bangkit dan menghentikannya. Dia tidak terlalu terkejut karena Dongfang Hanwei akan bertindak sejauh ini. Lagi pula, dia benar-benar kehabisan akal dan ini adalah sesuatu yang sangat mungkin dia lakukan, mengingat kepribadiannya. Dia tidak berani berharap bahwa pihak lain akan membantunya menyelesaikan krisis yang membahayakan kota kerajaan dan jika pihak lain dapat menyelamatkan orang tuanya, dia sudah menganggap itu sebagai berkah dari surga. Dia dan Yunce adalah orang asing dan dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dia bahkan tidak tahu apakah dia baik atau jahat. Namun, seperti pria yang tenggelam, dia akan mati-matian berpegang teguh pada apapun yang dia bisa. Asal-usul pria berpakaian hitam ini tidak diketahui dan auranya aneh, tapi dia telah menghancurkan Tuan Muda Raja Wali Kegelapan seperti sedang menginjak seekor semut. Jadi dalam keputusasaannya, seolah-olah dia melihat sedotan penyelamat yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Yunce tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-katanya. Senior, ketidakpedulian Yunce tidak membuatnya mundur karena kecewa. Dia memanfaatkan energi terakhirnya untuk bergerak maju dengan cepat. Dia langsung jatuh ke tanah tepat di belakang Yunce, tangannya yang berlumuran darah dengan kuat menggenggam ujung jubahnya. Suara sedihnya kini diselingi isak tangis saat dia berkata, "Junior ini memohon agar kamu menyelamatkan kami. Selama kamu bersedia membantu, aku akan menyetujui apapun." Yunce melemparkan jubahnya ke belakang. Bang! Dengan suara keras yang teredam, Dongfang Hanwei terlempar ke kejauhan, menyerupai kupu-kupu ungu yang terjebak dalam badai. Tubuh halusnya mendarat di samping lelaki tua berjubah hitam itu dan aliran darah yang mengalir terbalik mengalir keluar dari sudut mulutnya. Yang mulia. Orang tua berjubah hitam itu dengan putus asa menggelengkan kepalanya. Jangan mencoba memaksakan sesuatu. Melindungi diri sendiri adalah kenyamanan terbesar yang bisa Anda berikan kepada raja. Yunce masih ada di dekatnya jadi dia tentu saja tidak berani mengatakan bahwa Yunce pastinya adalah orang yang sangat berbahaya. Kepala halus Dongfang Hanwei terkulai rendah saat darah dari mulutnya menetes ke lantai setetes demi setetes. Harapan yang sudah sangat kecil itu, atau mungkin lebih baik disebut fantasi, telah padam saat itu juga. Tapi pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan penglihatannya sedikit redup. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan dia melihat pria berpakaian hitam itu benar-benar muncul di hadapannya seperti hantu. Sepasang mata dingin dan acuh tak acuh menatapnya tanpa emosi. Dia hanya duduk di sana dengan linglung, menatapnya tetapi tidak dapat berbicara.
Kamu akan menyetujui apapun, kan? Kata Yunce, dan adegan itu mirip dengan iblis yang membuat kontrak dengan manusia yang putus asa. Warna kulit lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis. Dia ingin menghentikannya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara dan bahkan tangannya yang terangkat membeku di udara. Ini adalah orang menakutkan yang telah menghancurkan 4 praktisi alam roh ilahi dan Tuan Muda Raja Wali Kegelapan dengan lambaian tangannya. Jadi bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya? Namun mata Dongfang Hanwei bersinar dengan harapan yang suram dan menyedihkan. Dia menatap Yunce sebelum dia mengangguk pelan dan tegas. Selama senior bisa menyelamatkan ayah dan ibuku, aku akan menyetujui syarat apapun. Kalau tidak, senior bisa mengambil nyawaku kapan saja. Bagus. Mata Yunce menyipit. Saat dia menghadapi Putri Hanwei, yang wajahnya begitu cantik dan mengharukan, bahkan Tuan Muda Raja Wali Kegelapan pun bernafsu dan tergila-gila padanya, tatapannya begitu dingin dan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang melihat mayat. Kalau begitu, pimpin jalannya. Saya berterima kasih kepada senior atas kebaikannya yang luar biasa. Dongfang Hanwei menundukkan kepalanya dalam-dalam saat matanya langsung berkabut. Tapi tidak diketahui apakah dia menitikkan air mata kebahagiaan karena dia berhasil meraih sedotan penyelamat hidupnya atau dia menangis sedih atas nasibnya sendiri. Tangan lelaki tua berjubah hitam itu terkulai tanpa daya. Sejak Yunce menyetujuinya, semuanya sudah terlambat. Dia hanya bisa berkata, "Yang mulia, saya berhutang banyak pada Anda, dan saya mempercayakan Yang Mulia kepada Anda juga. Saya mohon agar Anda memperlakukan Yang Mulia dengan baik karena ketulusannya yang besar terhadap Anda. Di kehidupan saya selanjutnya, orang tua ini pasti akan membalas Anda dengan semua yang saya miliki." Yunce berbalik sedikit dan saat dia mengetukkan jarinya ke udara, benang energi spiritual langit dan bumi mengalir ke tubuh lelaki tua itu. Segera, warna kulit lelaki tua berjubah hitam itu berubah. Dia merasa seolah-olah aliran mata air yang tak terhitung jumlahnya telah mengalir ke tubuhnya yang awalnya layu dan kelelahan. Vitalitasnya pulih dengan kecepatan yang luar biasa dan pikirannya dengan cepat menjadi jernih. Dia mulai merasakan rasa sakit yang semakin besar dari luka-luka yang tidak lagi dia rasakan. Benang energi yang dalam juga dengan cepat melonjak dalam pembuluh darahnya yang layu. Orang tua berjubah hitam itu mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, dan ternyata dia bisa berdiri dengan mudah. Dia menatap Yunce, mata tuanya bergetar, dan seolah-olah dia sedang menatap makhluk ilahi yang telah turun ke dunia. Setelah itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia buru-buru membungkuk dan membungkuk dalam-dalam pada Yunce. "Nama orang tua ini adalah Qin Jian, saya menyapa Yang Mulia. Anugerah yang telah ditunjukkan oleh Yang Mulia kepadaku hari ini tidak akan terlupakan selama orang tua ini masih hidup." Memimpin. Suara Yunce semakin keras dan jelas, dia sudah tidak sabar dengan pembicaraan kosong mereka. Segera, lelaki tua berjubah hitam Qin Jian dan Putri Hanwei terbang bersama Yunce menuju kota kerajaan tempat mereka melarikan diri dengan susah payah. Qin Jian tidak berusaha membujuk sang putri. Dongfang Hanwei tiba-tiba mengambil sedotan penyelamat hidup dan mengingat kepribadiannya, dia pasti tidak akan mendengarkan nasihatnya. Dia juga berharap pria ini, yang identitasnya tidak diketahui dan yang tubuhnya dipenuhi aura berbahaya, akan benar-benar mampu untuk menyelamatkan pasangan kerajaan yang berada dalam bahaya besar saat ini. Di masa lalu, Yunce tidak akan pernah menggunakan kekuatannya untuk menindas atau mencemooh orang lain. Jika orang lain memperlakukannya dengan hormat, dia tidak akan pernah meremehkan mereka.
Karena dia telah menerima ajaran Yun Gu dan Xiao Lai secara mendalam, dia selalu memperlakukan senior yang tidak dikenalnya dengan rasa hormat yang luar biasa, tapi hari ini, baik Dongfang Hanwei dan Qin Jian terus-menerus ditekan oleh perasaan menindas yang berat, saat mereka terbang di samping Yun Ce, dan mereka bahkan tidak berani bernapas terengah-engah. Sepanjang perjalanan, entah itu senior atau putri, dia bahkan tidak melihat mereka dengan baik sekalipun. Adapun mengapa dia berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu mereka. Senior, Putri Hanwei akhirnya membuka mulutnya dengan takut-takut saat dia berbicara dengan suara yang sangat hati-hati. Saya tidak tahu, bagaimana saya harus memanggil senior. Yun Ce, setelah melihat bahwa dia telah memberikan balasan langsung padanya alih-alih mengabaikannya, kegelisahan di hati Putri Hanwei sedikit mereda. Qin Jian mengerutkan kening saat dia juga mencoba mengajukan pertanyaan. Mengingat kemampuan yang mulia, Anda pastilah seorang tokoh besar yang namanya dapat mengguncang seluruh wilayah, tetapi orang tua ini belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya, mungkinkah yang mulia berasal dari wilayah bintang lain? Yun Ce terus melihat ke depan sambil dengan dingin menjawab, alam bintang ini, apa namanya? Qin Jian tertegun oleh jawaban Yun Ce dan tiba-tiba berkata, jadi begitu, yang mulia benar-benar dari sebagai balasan kepada yang mulia, nama alam ini adalah alam reruntuhan timur. Pernahkah yang mulia mendengar tentang 5 reruntuhan neter? Belum. Dua kata yang dingin dan menantang itu menyebabkan jantung Qin Jian berdebar kencang, dia bahkan tidak tahu apa itu reruntuhan 5 neter. Mengingat kekuatannya yang mengerikan, tidak mungkin dia adalah orang yang kurang informasi dan bodoh. Jika itu masalahnya, maka kemungkinan besar orang ini dilahirkan di alam yang lebih tinggi, artinya alam bintang atas. Akibatnya, dia tidak tahu apa-apa tentang dunia bintang tengah, yang juga berarti dia tidak bisa memahaminya. Sikap dan nada suaranya segera menjadi lebih hormat dan dia buru-buru menjelaskan secara rinci, 5 reruntuhan neter adalah alam bintang 5 prinsip di wilayah bintang ini. Mereka dipisahkan menjadi alam reruntuhan timur, tempat kita berada, alam reruntuhan barat, alam reruntuhan selatan, alam reruntuhan utara, dan alam reruntuhan tengah di tengah. Alam reruntuhan timur terdiri dari 3 wilayah, tempat kita berada adalah wilayah timur dari alam reruntuhan timur. Wilayah timur terdiri dari 36 negara, negara Frost Timur tempat negara tua ini dan yang mulia berada adalah salah satu dari 36 negara ini. Namun, kekuatan terkuat di area ini adalah 9 sekte besar. Qin Jian diam-diam melihat ekspresi Yun Ce sebelum dia mengatakannya. Orang-orang yang baru saja dibunuh oleh Yang Mulia berasal dari Gunung Raja Wali Hitam, yang merupakan salah satu dari 9 sekte besar. Maksudmu, orang yang telah memaksa negara Frost Timurmu berada dalam situasi putus asa adalah yang disebut klan Raja Wali Kegelapan. Yun Ce bilang aku pasif. Tidak ada yang tahu apa yang ada di kepalanya.